Hai, perkenalkan nama saya Sri Denita Syotang. Saya mahasiswa Unika, Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 180920002. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah keterampilan membaca 1. Dosen pengampu saya adalah Ibu Liana Siburian M.Hum. Baik, di sini kita akan membahas macam-macam ragam pembaca, manfaat ragam pembaca, tujuan ragam pembaca, dan kelebihan dan kelemahan ragam pembaca. Ragam pembaca yaitu 1. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini maksudnya kegiatan kita berusaha memahami keseluruhan isi bacaan. Yang kedua, membaca teknik. Membaca teknik maksudnya adalah kita harus memiliki teknik untuk membaca ini. Ketiga, membaca cepat. Membaca cepat ini adalah maksudnya yang dilaksanakan waktu untuk relatif, untuk mengetahui seberapa cepatnya kita membaca itu. Yang keempat, membaca kritis. Membaca kritis ini maksudnya kita harus bisa memahami dan menghayati pembacaan, dan kita harus mengetahui secara kritis bacaan tersebut. Yang kelima, membaca bahasa. Membaca bahasa ini maksudnya adalah kita di sini dilatih untuk memperkaya kosakata dan dapat menyusun kalimat secara sempurna. Tujuan ragam pembaca. Tujuan ragam pembaca ini adalah untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber informasi. Kita mengetahui bagaimana ragam pembaca ini. Dan lebih jelasnya, saya mengambil menurut Anderson Tarigan, yaitu tujuan ragam pembaca ini yaitu 1. Membaca untuk memperoleh informasi atau fakta-fakta ragam pembaca tersebut. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama dalam membaca. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui ukuran-ukuran dalam berpikir kita untuk membaca. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan segala bacaan kita tersebut. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan bacaan kita tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan ragam pembaca. Kelebihan ragam pembaca ini yaitu 1. Dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan. Faktor kejelasan ini maksudnya pembicara dapat menambahkan unsur lain berupa tekanan dan gerak anggota badan tubuh, sehingga pendengar dalam pembaca itu dapat lebih mudah mengerti. Seperti kita bisa mengambil seperti situasi mimik, gerak badan, dan gerak-gerak kita dalam membaca. Yang keempat, faktor kecepatan. Faktor kecepatan ini maksudnya pembicara melihat reaksi pendengar. Jangan asal cepatnya aja begitu. Yang kelima, lebih bebas. Lebih bebas ini maksudnya faktor situasi yang menjelaskan pengertian bahasa dituturkan oleh penutur tersebut. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa maksudnya penggunaan bahasa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dalam informasi yang kita baca tersebut. Selanjutnya yaitu kelemahan ragam pembaca. Kelemahan ragam pembaca ini yaitu 1. Bahasa lisan. Bahasa lisan maksudnya bahasa lisan di dalam beberapa kalimat yang tidak lengkap. Bahkan terdapat frase-frase sederhana di dalam ragam pembaca itu tersebut. Yang kedua, penutur sering menghalangi beberapa kalimat. Maksudnya penutur sering menghalangi kalimat dalam membaca tersebut. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. Yang keempat, aturan-aturan di dalam ragam pembaca tersebut sehingga membuat bacaan-bacaan atau kalimat yang tidak lengkap. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.